Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Surya Salam Cokro, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Riau, semester 5. Oke, di sini itu saya akan membahas tentang ya teori yang dikemukakan oleh seorang pakar teknologi ataupun tata kelola yaitu Markus, di mana 5 fungsi ini sering digunakan oleh perusahaan gitu dalam menentukan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan ataupun fungsi-fungsi dasar pada perusahaan. Fungsinya apa saja? Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, di situ ada fungsi operasional, ada fungsi pengawasan dan kontrol, ada fungsi komunikasi, ada fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, terus ada fungsi pengawasan dan kontrol. Oke, apa saja pengertian dari masing-masing fungsi tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama ada fungsi operasional. Yang sini fungsi operasional akan membuat struktur organisasi pada sebuah perusahaan itu fungsi lebih merata dalam menggunakan teknologi informasi. Yang mana juga fungsi ini ya supporting agency di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur di sebuah perusahaan. Terus dengan fungsi ini juga gitu ya, struktur organisasi juga jauh lebih ramping ataupun sekira jauh dari sifat birokrasi ataupun birokratis gitu ya. Karena sejumlah aspek administratif pada sebuah perusahaan itu yang ketat dengan aturan telah diambil alih oleh fungsinya dengan teknologi informasi gitu. Yang kedua ada fungsi monitoring and control ataupun fungsi kayak dari namanya kita udah tahu gitu fungsinya apa. Sekilas gambar dengan kayak monitoring and control ya udah berarti kita tahu ini tuh fungsi kayak sekiranya hanya memantau ataupun ya dari namanya kurang lebih artinya seperti itu. Tapi di sini tuh mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas level managerial embed gitu di dalam fungsi setiap fungsinya itu ya, sehingga struktur organisasi terkait dengannya harus dapat memiliki span of control ataupun peer relationship ataupun sekira kayak hubungan dalam sebuah ataupun kayak hubungan di setiap dalam organisasi dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, terus yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Baik, di fungsi ketiga ini ada fungsi planning and decision. Di sini tuh fungsi yang mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis gitu loh. Maksudnya kurang lebih kayak apa ya? Karena tuh keberadaan sebagai ya fungsinya itu mm, dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator gitu. Jadi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya itu, jadi kayak fungsinya itu kayak ya mana ya, kurang lebih kayak perencanaan yang harus dilakukan oleh sebuah pemimpin dalam sebuah perusahaan, kurang lebih seperti itu. Baik, di fungsi keempat ini ada fungsi communication gitu. Secara prinsip tuh kurang lebih fungsi ini tuh masuk ke dalam frame infrastruktur dalam era organisasi modern gitu, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana ataupun media individu perusahaan dalam berkomunikasi ataupun berkolaborasi ataupun sekiranya ingin menjalin relasi terhadap perusahaan-perusahaan lainnya. Fungsi yang terakhir ada fungsi interorganisasional gitu loh. Fungsi ini merupakan sebuah peranan yang cukup unik gitu loh, karena ini tuh dipicu belakangan ini apa ya, oleh globalisasi gitu yang memaksa apa ya, perusahaan untuk melakukan kolaborasi ataupun menjalin kemitraan dengan sejumlah
perusahaan lain. Terus konsep kemitraan ini juga strategis ataupun partnership gitu, yang membuat kita berhubungan gitu lah. Baik, itu adalah 5 peranan fungsi tata kelola teknologi informasi bagi sebuah perusahaan. Sekiranya ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Jangan lupa like and share. Dan terima kasih. Assalamualaikum.